Shalom, Jemaat Gereja Baptis Antioquia Medan. Selamat hari Minggu. Hari ini saya mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan telah memberi kita hari yang baru. Saya berdoa agar Tuhan yang hidup akan memberkati saudara yang datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah hari ini dan memulihkan saudara dari semua kesulitan yang saudara sedang hadapi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 8. Mari kita membaca nas hari ini. Firman Tuhan hari ini adalah kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 8. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Selanjutnya baru firman Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengatakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan Allah kami atas kasih karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga saat ini, dan memampukan kami untuk melewati setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Saat ini pun adalah kasih karunia-Mu bagi kami. Jika kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, kami memohon supaya Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dalam hidup di dunia ini ada kalanya kita menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan walaupun sudah
버루 우사 스크라스크라스 사디뚜 기타 멈부tuk한 반tuan seseorang dari luar untuk bersama-sama menanggung keadaan tersebut. Tetapi penyelesaian yang lengkap hanya ada pada Allah. Itulah mengapa kita harus memandang kepada Tuhan. Kita harus mencari kekuatan Allah. Kuasa Allah yang berada di luar jangkauan kita. Tetapi yang jadi masalahnya adalah banyak orang tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang menghabiskan semua kekuatan mereka untuk mencoba memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan itu dengan kekuatan sendiri. Dan setelah itu orang menjadi cemas, khawatir, dan mengeluh kekuatan. Santo Agustinus seperti yang kita kenal baik berkata, tanpa Tuhan aku hanyalah penuntun menuju kehancuranku sendiri. Dengan kata lain, jika kita hidup tanpa Tuhan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita, membuat rencana untuk masa depan kita, pada akhirnya kita akan menuju kehancuran. Dalam Amsal 16 pasal 15 orang bijak berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Benar dalam pandangan manusia, itu berarti masuk akal atau bermanfaat menurut pandangan manusia. Lot dalam kejadian melihat tanah subur yang menurutnya masuk akal dan menikmati saat kaya. Namun itu adalah jalan menuju kehancuran yang tidak ada hubungannya dengan janji Allah. Betapapun masuk akal dan sah di mata kita, jalan tanpa janji Tuhan bukanlah jalan pengharapan. Iblis menggoda kita ke suatu jalan dengan kata-kata yang masuk akal. Tetapi jika kita terus berjalan seperti itu, niscaya kita akan menuju ke mati lenyap dan kehancuran saja. Jalan kehidupan itu cuma ada satu. Itu adalah mengikuti Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berjalan dengan Tuhan. Kita harus dipimpin oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita untuk melakukan itu? Pertama, kita perlu tahu siapa Tuhan itu. Hari ini saya ingin merenungkan firman Tuhan melalui kisah Musa dalam kitab Keluaran. Seperti yang sudah kita ketahui, Tuhan memanggil Musa yang sedang menggembalakan domba di padang gurun Midian. Dan dia menyuruh Musa untuk membebaskan orang Israel dari Firaun di Mesir. Musa yang penakut dan tidak pandai bicara memohon kepada Tuhan bahwa dia tidak bisa dan meminta untuk mengutus orang lain. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan melalui beberapa mukjizat. Dan dia berkata, Tuhan akan bersama Musa.
akhirnya Musa pergi kepada orang Israel di Mesir dan memberitahu mereka bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Setelah itu Musa mendatangi Firaun, Raja Mesir. Sesuai dengan perintah Tuhan, mengatakan kepadanya bahwa Tuhan memerintahkan Raja Mesir untuk membebaskan bangsanya orang Israel. Mendengar perkataan Musa, Firaun Raja Mesir marah padanya. Dan Raja Mesir mengatakan bahwa dia tidak kenal Tuhan orang Israel itu. Dan dia juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Raja Mesir juga mengatakan karena orang Israel sudah menjadi pemalas, maka mereka meminta untuk pergi. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarahnya bahwa pekerjaan orang Israel harus diperberat sehingga orang Israel terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempeduli perkataan Musa. Lalu pengarah-pengarah Firaun mendesak dan memukul orang-orang Israel karena mereka tidak menyelesaikan tugas sehari, yakni jumlah batu bata yang harus mereka buat. Bangsa Israel tidak bisa tahan lagi karena tugas sehari dan keadaannya terlalu berat dan susah. Maka orang Israel bersungguh-sungguh kepada Musa dan Harun. Mereka mengatakan kepada Musa begini, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, betapa terkejutnya Musa, betapa malunya Musa. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu dengan jahat, namamu dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Saudara-saudara yang terkasih, Musa percaya bahwa itu adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa dan pergi kepada Raja Mesir, dan dia memberitakan firman Tuhan karena dia percaya bahwa itulah perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi situasinya berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Dia memandang orang-orang yang sedang melalui penderitaan yang lebih berat dan lebih sulit. Tetapi dia tidak dapat melakukan apa-apa. Melihat dirinya tidak berdaya. Musa menyalahkan dirinya sendiri. Lalu itulah yang terjadi dalam kisah Nas hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan
mengenal lebih dalam tentang Allah yang bersama kita. Ketika Tuhan mendengar Musa mengeluh, Tuhan berkata kepada Musa demikian. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Jika menjelaskan dengan kata lain begini, Tuhan sedang berfirman kepada Musa bahwa Tuhan sedang Firaun tidak akan tidak membiarkan orang Israel pergi, tetapi dia akan segera mengusir orang Israel. Sambil berkata, cepat, cepat, cepat keluar. Tuhan berkata kepada Musa, sekarang tunggu sebentar. Kamu akan terlihat bagus. Apa yang akan terjadi di masa depan tidak akan pernah terjadi lagi. Ini akan menjadi yang pertama dan terakhir di dunia ini. Jadi nantikan dan bersabarlah sebentar, Musa. Dan Allah juga mengajar Musa tentang siapa Allah itu. Sebenarnya walaupun Musa dipanggil oleh Tuhan dan kembali dari padang gurun Midian dan telah diutus oleh Tuhan untuk memasuki istana Firaun, pengusaha absolut Mesir. Tetapi Musa belum kenal betul tentang Tuhan yang memanggilnya. Masih belum memahaminya. Karena itu Allah mengatakan kepada Musa sekarang untuk memberitahu Musa tentang Allah sendiri secara lebih nyata dan lebih jelas. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya melalui Nasa hari ini. Yang pertama, Tuhan yang harus kita ketahui itu adalah Allah yang memperkenalkan namanya. Allah mengungkapkan nama Tuhan sendiri kepada Musa untuk pertama kalinya. Allah mengungkapkan nama Tuhan sendiri sambil berkata begini, aku telah menambahkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, Yahweh, aku belum menyatakan diri. Tuhan berkata bahwa baik Abraham, Ishak maupun Yakub, nenek moyang bangsa Israel, tidak pernah mengenal nama Tuhan sendiri, Yahweh. Namun sekarang Allah memberitahukan kepada Musa nama Allah sendiri, itu adalah Tuhan, Yahweh. Tuhan memiliki banyak nama yang berbeda. Sekarang Tuhan sedang mengajari Musa nama Tuhan itu sendiri sebagai Tuhan. Dan nama Yahweh itu berarti Tuhan yang selalu hidup dan ada dengan dirinya sendiri. Melalui kitab Keluaran pasal 3 ayat 14, Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Kita orang percaya harus mengenal Tuhan dengan benar dan mengalami hidup dalam iman dengan memanggil nama Tuhan. Ini karena jika kita tidak tahu siapa Tuhan Yahweh,
yang menjadi objek iman kita. Kita tidak dapat menjalani kehidupan iman kita dengan benar. Sebagaimana yang kita ketahui tentang Tuhan, demikian juga tingkat iman kita meningkat, bertumbuh, dan menjadi dewasa, sehingga kita dapat menjalani kehidupan orang percaya yang layak di hati Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang harus kita ketahui itu adalah Allah yang mengingat perjanjian. Allah yang mengingat perjanjian. Allah berfirman kepada Musa melalui Keluaran pasal 6 ayat 4 dan 5 bahwa bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Tuhan sudah pernah membuat perjanjian dengan Yakub ketika Tuhan mengirim Yakub ke Mesir 430 tahun yang lalu. Melalui Kejadian pasal 46 ayat 3 dan 4, Allah sudah berjanji begini. Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Dengan perjanjian demikian, Tuhan menyuruh Yakub pergi ke Mesir dengan damai. Tuhan sudah pernah juga membuat perjanjian dengan Abraham, nenek moyang iman, dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 dan 14 begini. Engkau Tuhan kepada firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Sekarang Tuhan memberitahu Musa bahwa ketika Tuhan mendengar keluhan penderitaan orang Israel yang sudah hidup sebagai budak di Mesir selama 430 tahun, dia mengingat lagi perjanjian yang dibuat dengan Abraham dan dengan Yakub. Biasanya orang-orang tidak akan ingat sebagian besar janji yang mereka ungkapkan bertahun-tahun lalu. Bukan itu saja, ada banyak orang yang tidak ingat janji yang mereka buat bukan tahun, tetapi bulan atau beberapa hari yang lalu juga. Tetapi perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham adalah perjanjian yang dibuat lebih dari 500 tahun yang lalu. Dan perjanjian yang dibuat dengan Yakub adalah yang dibuat 430 tahun yang lalu.
karena perjanjian itu adalah perjanjian yang dibuat pada waktu yang sudah lama sekali. Tidak ada yang bisa disalahkan walaupun dilupakan. Meskipun demikian, Allah Tuhan kita dengan setia mengingat perjanjian yang Dia buat dengan nenek moyang Israel di masa lalu. Dengan mengatakan bahwa sekaranglah waktunya untuk melaksanakan perjanjian itu. Hari ini melalui kisah ini kita dapat menyadari satu fakta penting. Ini adalah fakta bahwa Tuhan tidak melupakan, tetapi dengan jelas mengingat janji-janji yang Tuhan buat dengan anak-anaknya. Dia pasti mengingatkan janjinya. Dan pada waktu Tuhan dalam hidup kita, Dia pasti akan memenuhi janji yang Tuhan janjikan. Haleluya, luar biasa. Tuhan yang berjanji untuk mendengar doa umat Tuhan, dan Tuhan yang berjanji menjawab seruan kita. Dia pasti akan memulihkan hidup kita. Amin. Kita juga harus mengingat janji yang telah kita buat kepada Tuhan. Tidak melupakannya. Dan kita harus memenuhi janji itu di hadapan Tuhan. Itulah tugas kita sebagai anak Allah. Yang ketiga, Tuhan yang harus kita ketahui, itu adalah Tuhan yang memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Melalui ayat 6 sampai 8, Allah mengatakan kepada Musa begini. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracuk dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah ku janjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Melalui perkataan ini kita bisa lihat alasan mengapa Tuhan berusaha untuk membawa orang Israel yang telah menjadi budak selama 430 tahun keluar dari Mesir ke tanah Kanaan sambil mengungkapkan namanya dengan jelas dinyatakan. Tuhan dengan jelas sedang berkata bahwa Allah akan mengangkat mereka menjadi umatnya, dan Allah akan menjadi Allah bangsa Israel. Tuhan kita memiliki tujuan dan maksud yang jelas untuk negara dan masyarakat kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, dan untuk tempat pekerjaan kita dan masa depan kita.
ketika kita mengenal hati Tuhan, kita dapat menjalani hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah alasan mengapa kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Yang terakhir, Tuhan yang harus kita ketahui itu adalah Tuhan yang ingin secara aktif campur tangan dan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Apa yang Tuhan katakan dalam ayat 6. Allah berfirman begini. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Itu adalah masalah yang sedang dihadapi orang Israel sekarang. Tuhan sedang berkata bahwa masalah ini adalah masalah paling mendesak yang harus diselesaikan bagi bangsa Israel saat ini. Tuhan tahu. Ini adalah kata yang mengungkapkan kehendak Tuhan yang kuat bahwa Tuhan akan secara aktif campur tangan dan menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan sekarang. Tuhan kita berkata bahwa Dia akan secara aktif campur tangan dalam masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Dan masalah-masalah yang harus diselesaikan sekarang dan membuka jalan untuk pemecahannya. Apa saja masalah yang perlu kita selesaikan sekarang? Mungkin kita ada masalah masing-masing. Seperti masalah COVID-19, kesehatan dan penyakit, masalah studi lanjutan masa depan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah pemulihan hubungan dengan orang lain, dengan keluarga, masalah pelayanan, dan sebagainya. Setiap orang mungkin memiliki masalah yang berbeda. Tetapi siapa yang tidak memiliki masalahnya? Tetapi Allah kita mengatakan bahwa masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan akan datang dan campur tangan serta memberi kita cara untuk menyelesaikannya. Haleluya. Jika Tuhan yang Maha Kuasa secara aktif campur tangan dalam masalah kita, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah itu dan menyelesaikannya dengan sangat mudah. Benar. Oleh karena itu, masalah-masalah yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan dengan kemampuan atau kebijaksanaan kita, dapat diselesaikan oleh Tuhan. Karena itu, kita harus hidup hanya dalam iman yang meyakini kuasa Allah. Tuhan tidak hanya akan melaksanakan perjanjian yang dibuatnya dengan kita, tetapi juga perjanjian yang dibuat dengan keturunan kita. Karena Tuhan dengan jelas menepati janjinya. Dia pasti akan menepati perjanjian yang Dia buat dengan kita. Perjanjian yang Dia buat dengan keluarga kita.
dan perjanjian untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki iman yang layak untuk menerima berkat Tuhan. Dan kita harus hidup dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengetahui hati dan janji Tuhan? Untuk mengenal Tuhan lebih dalam, kita harus berusaha untuk merenungkan Alkitab, firman hidup. Ketika Tuhan membuat Alkitab untuk ditulis oleh penulis, pada saat itu Tuhan memiliki niat, rencana, dan kedaulatan yang jelas, dan diiramkan untuk menulis Alkitab. Oleh karena itu, kita orang percaya harus mengusahakan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Melalui kitab Roma pasal 10 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Di mana ada firman Kristus, ada di dalam Alkitab. Pujilah Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita semua jemaat gereja Baptis Antioquia Medan. Tuhan memberi kita semua kesempatan untuk membaca firman Tuhan, Alkitab. Kebanyakan jemaat gereja kita sekarang membaca Alkitab bersama. Pada akhir Maret, banyak jemaat kita akan membaca seluruh Alkitab satu kali. Selama tahun ini, Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan yang telah mengikuti sampai akhir pembacaan Alkitab. Sebagai gembala sidang Kebam, saya berdoa agar berkat kesehatan, berkat perekonomian, hubungan, dan hikmat kebijaksanaan, kedamaian dari Tuhan akan melimpah kepada semua jemaat yang mengikuti pembacaan Alkitab pada kesempatan ini. Jemaat yang belum mengikuti, sebagai gembala sidang Pendeta Yohanes mendorong kita semua untuk segera mengikuti pembacaan Alkitab. Saat kita melakukan sesuatu, kita harus memprioritaskan hal-hal yang penting. Mengenal Tuhan dengan jelas itu lebih penting daripada apapun. Melalui kitab Injil Yohanes, Yesus berfirman begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api
lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saya berdoa, karena semua jemaat Gereja Baptis Antioquia Medan tinggal di dalam Yesus sepanjang hidup saudara, maka saudara mengalami Tuhan yang hidup lebih dalam, dan agar semua doa kita akan dijawab dan menjadi hidup yang diberkati. Amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan Allah kami, yang telah berfirman kepada kami pada kesempatan ini. Benar, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan perkara jauh dari apa yang kami dapat pikirkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang menolong umatmu yang sedang ada dalam masalah dan penderitaan. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering mengandalkan pikiran kami, dan kami sering memakai cara-cara kami sendiri dalam menyelesaikan masalah. Saat ini ya Tuhan Allah Bapa kami tahu bahwa hanya Engkaulah pribadi yang sanggup menolong kami secara sempurna. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau lebih lagi mengenalmu, dan kami mau berjalan bersamamu, karena bersama Tuhan kami akan berkemenangan, kami dibebaskan, dan kami akan hidup dipermuliakan namamu. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah yang Maha Besar dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah hari ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.